lanjutan dari yang kemarin sesuai request kamu semuanya di kolom komentar. Kali ini aku akan baca lanjutan dari buku Hijabi Rockstars dengan versi Whisper. Ayo, siapa yang kemarin udah request? Kemarin kita sudah sampai kisah nomor 2 dan sekarang kita lanjut ke sosok nomor 3. Oke. Sekarang kita ke sosok nomor 3 di buku ini, yaitu Yohabed, ibunda Nabi Musa, ibu yang menjadi tulang punggung 3 kebaikan. Ribuan tahun yang lalu di Mesir, seorang ibu menghanyutkan bayi kecilnya di sungai Nil. Kening kita mungkin berkerut mendengarnya. Ibu macam apa yang tega melakukan tindakan seperti itu pada anaknya? Namun pada saat itu, tindakan tersebut justru dilakukan untuk menyelamatkan putra sang ibu. Dialah Yohabed, ibunda Nabi Musa alaihissalam. Yohabed hidup saat Mesir berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun sebenarnya merupakan julukan bagi raja-raja Mesir. Saat Nabi Musa terlahir ke dunia, Fir'aun yang sedang berkuasa memiliki berlimpah kesombongan. Raja Mesir ini bukan hanya memerintah dengan tangan besi, tetapi juga menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh seluruh rakyatnya. Saat Fir'aun berkuasa, bangsa Mesir berhasil mencetak peradaban yang unggul. Bukti kemajuan peradaban bangsa Mesir pada zaman itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang masih terabadikan hingga kini. Sayangnya, kenikmatan yang dibawa oleh materi dan kekuasaan hadir bersama dengan ketakutan. Semakin bertambah emas permata dalam gudang kekayaan Fir'aun, semakin luas wilayah yang jatuh dalam kekuasaannya, semakin bertambah pula lapisan ketakutan di dalam hatinya. Fir'aun takut akan kehilangan harta dan kekuasaan itu. Pikiran Fir'aun tak pernah berhenti memperhitungkan lewat jalan tikus mana seseorang bisa menembus pertahanan untuk mengambil alih harta dan tahtanya. Dalam suatu kesempatan, Fir'aun mendengar ramalan dari para dukun istana. Ramalan itu menunjukkan kelahiran seorang bayi laki-laki yang dipercaya akan meruntuhkan kekuasaannya. Berbeda dengan Fir'aun yang berasal dari suku Kipti, bayi laki-laki itu berasal dari Bani Israel. Ketakutan yang selama ini terpendam jauh di dalam hati Fir'aun puncah. Cipratan-cipratan ketakutan menutupi akal sehat dan mata Raja Mesir itu. Gelap mata, Fir'aun membuat kebijakan bahwa setiap bayi laki-laki yang terlahir dari ibu-ibu Bani Israel harus dibunuh. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, tentara-tentara Fir'aun mencatat seluruh wanita Bani Israel yang hamil. Saat wanita itu melahirkan dan diketahui anaknya berjenis kelamin laki-laki, tentara Fir'aun akan langsung membunuh bayi tak berdosa itu.
bayi laki-laki dari Bani Israel harus meregang nyawa, bahkan sebelum ibu mereka sembuh dari rasa sakit karena bersalin. Namun, sepintar-pintar Fir'aun bersiasat, sekeras apapun usahanya untuk menghadang takdir, rencana Allah lebih lihai dalam menemukan jalan-jalan bebas hambatan yang tersembunyi. Allah membuat kehamilan Yohabed tak disadari oleh tentara Fir'aun. Kelahiran bayi Musa pun mereka tak ketahui. Bahkan setelah bayi Musa lahir, Yohabed bisa menyusui putranya selama beberapa saat. Namun semakin lama, Yohabed semakin khawatir kalau rahasia yang ia simpan rapat-rapat akan terungkap. Jika hal itu terjadi, tentu nyawa putranya berada dalam bahaya. Allah kemudian menurunkan ilham kepada Yohabed untuk menghanyutkan bayi Musa di sungai Nil. Yohabed pun melakukan apa yang Allah ilhamkan padanya. Ia meletakkan bayi kecilnya di dalam sebuah peti dan membawanya ke tepi sungai. Sungai Nil sangat besar dan dalam, pun panjangnya membuat Yohabed tak bisa menerka kemana arus akan menghanyutkan peti bayinya. Saat melihat peti bayi Musa mulai hanyut, timbullah penyesalan dan kesangsian di hati Yohabed. Hampir saja ia berteriak minta tolong supaya ada orang yang menyelamatkan putranya tercinta. Namun, Yohabed mencoba mengobati kekhawatirannya dengan mengingat janji Allah. Jika Allah yang memerintahkan hal ini, Allah juga yang akan menjadi sebaik-baik pelindung bagi bayi kecilnya. Supaya hatinya semakin kuat, Yohabed meminta kakak perempuan Musa untuk mengikuti bayi peti yang hanyut secara diam-diam. Kemanakah peti kecil berisi bayi tersebut hanyut? Bagaimana peristiwa yang mendebarkan ini berujung? Akhir dari kisah ini adalah kebaikan yang berlipat ganda. Keyakinan dan kepatuhan Yohabed kepada perintah Allah membawa kebaikan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh Bani Israel. Kebaikan yang pertama, bayi Musa selamat. Arus sungai Nil membawa peti bayi Musa ke aliran anak sungai yang melewati taman istana Fir'aun. Di taman itu, peti bayi Musa ditemukan oleh Asya, istri Fir'aun. Saat melihat bayi mungil dalam peti, tumbuhlah cinta dalam hati Asya. Ia ingin sekali merawat bayi laki-laki itu. Pasalnya, meskipun sudah bertahun-tahun berumah tangga, Asya belum juga dikaruniai seorang anak. Asya pun membawa bayi tersebut ke hadapan Fir'aun. Seperti sudah diduga, Fir'aun enggan merawat bayi laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya tersebut. Bagaimana jika bayi itu berasal dari Bani Israel? Bukankah di masa depan ia akan tumbuh menjadi pria yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun, seperti yang pernah dengarnya dari ramalan dukun istana? Namun Asya terus saja membujuk Fir'aun. Asya yang merupakan permaisurinya tercinta. Bagaimana Fir'aun bisa menolaknya? Allah membukakan hati Fir'aun melalui bujukan sang permaisuri. Fir'aun pun menyetujui keinginan Asya untuk merawat bayi laki-laki di dalam peti. Kebaikan yang kedua, bukan hanya selamat, bayi Musa juga kembali ke pelukan ibunya. Tak berapa lama setelah Fir'aun memberi izin pada Asya untuk mengasuh bayi laki-laki di dalam peti, muncullah masalah baru. Bayi Musa menangis karena haus dan lapar, tetapi ia tidak mau menyusu ke wanita manapun di istana. Dengan segera dibuatlah pengumuman ke seluruh penjuru negeri bahwa permaisuri Fir'aun sedang mencari ibu susu untuk putra angkatnya. Berbondong-bondong wanita yang masih menyusui datang untuk mendapat
mendapatkan kehormatan menjadi ibu susu bagi putra sang permaisuri. Yohabed yang juga telah mendengar pengumuman itu tentu saja berada di antara mereka. Yohabed tidak memberitahu siapapun bahwa ia adalah ibu kandung bayi sang permaisuri. Jantung Yohabed berdebar-debar saat menunggu giliran untuk mencoba menyusui si bayi. Bagaimana kalau ada wanita yang berhasil menyusui bayi Musa sebelum ia mendapat giliran? Bisa-bisa wanita itu yang dipilih menjadi ibu susu putranya dan bukan dirinya. Namun, Allah Maha Kuasa. Berpuluh wanita telah mencoba menyusui bayi Musa. Tak satu pun di antara mereka yang mampu membuat bayi itu berhenti menangis. Bayi Musa baru beranjak tenang saat Yohabed mendekap dan menyusuinya. Bayi laki-laki itu menyusu dengan lahap. Asya menghela nafas lega. Alih-alih meminta Yohabed untuk tinggal di istana, ia mengizinkan Yohabed untuk membawa bayi Musa pulang ke rumahnya. Ratu Mesir itu meminta Yohabed untuk menyusui dan mengasuh bayi Musa sampai habis masa menyusunya. Tak lupa, Asya juga menghujani Yohabed dengan banyak hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih. Kebaikan yang ketiga bukan hanya dirasakan oleh Yohabed dan keluarganya, tetapi juga seluruh Bani Israel. Bayi kecil yang diasuh sendiri oleh permaisuri Fir'aun itu di kemudian hari akan diangkat menjadi Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang tumbuh di dalam istana Fir'aun itu akan mendustakan segala kesesatan ayah angkatnya. Ia menyeru pada Fir'aun untuk tunduk pada Tuhan Bani Israel, Tuhannya orang-orang Kipti, dan Tuhan seluruh umat manusia, Allah. Nabi Musa juga akan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dan seperti yang selama ini Fir'aun takutkan, bayi laki-laki dari Bani Israel yang kini telah dewasa tersebut meluluhlantahkan kekuasaan dan kesombongan dirinya. Seringkali kita terseok-seok menjalankan perintah Allah. Kita goyah berdiri melawan arus karena apa yang Allah perintahkan bertentangan dengan bisikan hawa nafsu dan setan. Apa yang Allah tetapkan berseberangan dengan kebenaran yang sedang diyakini oleh banyak orang. Berkali-kali terjadi dalam hidup. Takdir Allah tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Bahkan sejujurnya ketetapan dari Allah terasa menyulitkan. Betapa hebatnya, meskipun perintah Allah terasa sulit, kita masih berusaha menjalankannya. Betapa indahnya, meskipun tak bisa mencerna ketetapan Allah, sejujurnya tak suka, kita masih berusaha untuk menerima dengan rela dan berbaik sangka kepada Tuhan kita. Dan semua itu bukanlah pertanda kelemahan. Semua itu bukanlah pertanda kedunguan dan kefanatikan. Semua itu kita lakukan karena yakin bahwa jalan Allah adalah tempat yang bisa memberi kepastian. Apakah itu perintah ataukah ketetapan dari Allah, kebaikan di dalamnya selalu pasti. Jika kebaikan itu tidak terlihat, bukan berarti ia tidak ada. Hanya soal ilmu, karena ilmu akan mengungkap hikmah dan alasan yang ada di balik sebuah perintah dan larangan. Oleh karena itu, teruslah belajar. Hanya soal menundukkan hati dan akal, karena hati dan akal yang tunduk adalah tanah yang subur untuk pemahaman bertumbuh. Maka berusahalah untuk selalu untuk tunduk. Hanya soal waktu dan kesabaran. Bisa jadi kebaikan itu membutuhkan waktu untuk terwujud, sebagaimana bayi Nabi Musa alaihissalam yang membutuhkan waktu untuk menjadi seorang pria dewasa
yang sanggup mengemban tugas dakwahnya. Karena itulah, tetaplah bersabar. Sekarang kita lanjut kisah atau sosok yang keempat, yaitu istri Nabi Zakaria, ibu yang menjadi bukti kekuasaan Allah. Kalau cerita ini sepertinya pasti sudah sering kita dengar ya, sebenarnya cerita yang lain juga, tapi mungkin ini adalah sebuah pengingat kembali bagi kita, terutama kaum muslimin. Oke, pada suatu ketika di Yerusalem, seorang wanita mendapat amanah untuk merawat keponakannya tersayang. Wanita ini adalah istri Nabi Zakaria alaihissalam, dan ponakan yang beliau rawat adalah Maryam binti Imran. Saat Maryam masih berada di dalam kandungan, ibunya telah bernazar supaya Maryam kelak menjadi seorang pengabdi di tempat suci Bani Israel, Baitul Maqdis. Allah menerima nazar ibunda Maryam dan menjatuhkan hak pengasuhan Maryam kepada salah seorang hamba terbaiknya, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria sendiri merupakan seorang ahli ibadah di Baitul Maqdis. Beliau membaktikan hidupnya kepada Allah di tempat suci itu. Bersama istrinya, Nabi Zakaria membesarkan dan mendidik Maryam untuk menjadi seorang ahli ibadah. Keduanya memenuhi kebutuhan Maryam, memperlakukannya dengan lembut, membekali Maryam dengan ilmu, dan mengajarinya untuk mengisi hidup dengan ibadah kepada Allah. Saat Maryam beranjak dewasa, Nabi Zakaria mempersiapkan sebuah tempat khusus untuknya di Baitul Maqdis. Tempat itu berupa sebuah ceruk besar di dalam dinding yang disebut mihrab. Di sana, terlindung dari tatapan dan kebisingan manusia, Maryam mengisi hari-harinya dengan ibadah dan bermunajat kepada Allah. Di dalam mihrab Maryam tersebut, Nabi Zakaria dan istrinya berulang kali menyaksikan kebesaran Allah. Setiap kali Maryam berada di dalam mihrab untuk beribadah, Nabi Zakaria sering menemukan makanan telah tersedia di samping Maryam, padahal tidak ada siapapun yang mengunjungi mihrab Maryam selain beliau. Saat Nabi Zakaria bertanya dari mana makanan itu berasal, Maryam menjawab bahwa makanan itu berasal dari sisi Allah. Rizki yang Allah sajikan di dalam mihrab Maryam menumbuhkan lagi sebuah harapan yang telah lama dikubur di dalam hati Nabi Zakaria dan istrinya, harapan untuk memiliki keturunan. Nabi Zakaria dan istrinya memang telah menikah selama bertahun-tahun, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, istri Nabi Zakaria adalah wanita yang mandul. Sementara saat harapan itu kembali muncul, usia Nabi Zakaria dan istrinya telah renta. Dalam perhitungan akal manusia, kemungkinan pasangan ini untuk memiliki keturunan nyaris tidak ada. Namun rezeki yang Allah berikan kepada Maryam mengingatkan Nabi Zakaria dan istrinya akan kekuasaan dan ilmu pengetahuannya yang tak terbatas. Mudah saja bagi Allah untuk mendatangkan makanan pada Maryam, padahal ia tidak meninggalkan mihrabnya. Tidak ada pula manusia yang mengunjungi Maryam di dalam mihrab selain Nabi Zakaria. Jika demikian, bukankah mudah juga bagi Allah untuk memberikan Nabi Zakaria dan istrinya keturunan yang telah lama mereka idam-idamkan? Tenggelam Nabi Zakaria di dalam sujud-sujud yang panjang, hamba Allah yang beriman itu memanjatkan doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Tanda-tanda
kehamilan mulai dirasakan dan dapat dilihat pada tubuh istrinya. Perut istri Nabi Zakaria semakin besar, dan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, denyut-denyut kecil dari dalam perut berkembang menjadi tendangan-tendangan lincah. Tendangan-tendangan ini berasal dari seorang bayi laki-laki. Di kemudian hari, bayi ini akan menjadi hamba Allah yang teristimewa, seorang Nabi, Yahya alaihissalam. Kehamilan istri Nabi Zakaria mengingatkan kita tentang kuasa Allah. Di dunia ini, kehamilan biasanya terjadi pada wanita yang masih muda dan subur. Namun, jika Allah berkehendak, mudah saja baginya untuk memberikan anak kepada wanita yang sudah berusia lanjut dan mandul. Sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, tidak masuk akal, ternyata bagi Allah mudah saja untuk dilakukan. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh hukum alam, ruang, dan waktu. Malah, hukum alam, ruang, dan waktulah yang tunduk kepada Allah, karena Ia yang menciptakan semua itu. Jika Allah begitu berkuasa, bukankah mudah baginya untuk mengabulkan semua permintaan kita? Tetapi kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Mengapa doa-doa kita tak kunjung terkabul? Mengapa hal-hal yang kita perjuangkan setengah mati tak kunjung terwujud? Bukankah kita tidak meminta Allah untuk membelah laut sebagaimana Ia pernah membelahnya untuk Nabi Musa alaihissalam? Kita juga tidak memintanya untuk menghidupkan makhluk yang telah mati sebagaimana pernah Ia mukjizatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hal yang kita minta sederhana saja. Kita bahkan telah berulang kali menyaksikan Allah memberikan hal yang sama kepada hambanya yang lain. Karena itu, bukankah tepat apabila kita bertanya, jika kekuasaan Allah tak terbatas, kemana kekuasaan itu di saat kita benar-benar membutuhkannya? Namun bagaimana jika kita berhenti sejenak lalu bercermin? Jika kekuasaan Allah tak terbatas, siapakah kita untuk mendikte Allah bahwa jalan inilah yang seharusnya kita tempuh, materi sebanyak inilah yang seharusnya kita miliki, prestasi inilah yang seharusnya kita raih, dengan orang itulah seharusnya kita bersama. Jika kekuasaan Allah tak terbatas, mungkinkah kita yang seharusnya menerima bahwa apa yang kita inginkan terkadang bukanlah yang Allah takdirkan? Lalu sambil berusaha memupuk penerimaan, bagaimana jika kita bersyukur? Karena Allah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Mengetahui. Keputusan Allah tidak diambil secara acak. Saat menuliskan takdirnya, Allah tidak sekedar iseng. Ada 1001 hal yang Allah tahu sementara kita tidak mengetahuinya. Kita pikir kita tahu apa yang baik, padahal penglihatan manusia sangatlah terbatas. Sementara Allah tidak begitu. Allah mengetahui yang akan datang dan yang telah lalu, yang terlihat oleh mata manusia dan yang tersembunyi darinya. Allah mendengar yang diucapkan dan yang dipendam jauh di dalam hati. Kita juga bersyukur karena Allah bukan hanya Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, tetapi juga Maha Pengasih. Bisa jadi Ia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik atau mengabulkannya di saat yang tepat. Satu hal yang pasti, doa yang tidak terkabul itu tidak akan sia-sia. Doa adalah ibadah yang utama. Ada pahala yang tercatat saat kita melakukannya. Usaha yang kita lakukan juga tidak sia-sia. Ada pahala dalam berusaha. Ada tempaan yang Allah berikan di dalamnya untuk mempersiapkan kita menerima takdir yang terbaik yang telah Allah tetapkan. Things to remember.
kekuasaan Allah termanifestasi bukan hanya saat Ia mengabulkan doa kita, tetapi juga saat Ia tidak mengabulkannya. Kekuasaannya termanifestasi dalam kebaikan-kebaikan yang mengikuti setiap takdir yang Ia tetapkan, juga pahala yang Ia anugerahkan bersama dengan aliran doa, peluh, dan kesabaran dari hamba-hambanya yang sedang berusaha. Oke, sekarang kita lanjut sosok atau kisah yang kelima. Hana, ibu yang memberikan hadiah paling berharga kepada putrinya. Di Yerusalem pernah tinggal seorang wanita yang begitu istimewa. Jiwanya selalu diisi dengan ingatan tentang Allah. Akalnya dibasahi dengan tetesan ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan setiap gerak tubuhnya dimaksudkan untuk beribadah padanya. Demikian istimewa pengabdian wanita itu kepada Robnya, sampai-sampai kisah dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Wanita itu adalah Maryam. Ia terlahir dari rahim seorang ibu bernama Hana, sementara ayahnya bernama Imran. Imran dan Hana tinggal di Yerusalem. Di kota itu terdapat tempat suci yang sudah lama digunakan sebagai tempat beribadah, Baitul Maqdis. Imran merupakan pemimpin dan guru bagi para ahli ibadah yang membaktikan hidupnya di tempat suci tersebut. Sebagaimana sang suami, Hana merupakan seorang ahli ibadah. Setiap hari ia bangun dan bermunajat kepada Allah, merawat keluarganya, bergaul dengan akhlak yang mulia dengan para tetangga dan masyarakat, serta menjauhi maksiat dan hal-hal yang tak berguna. Hana memastikan setiap sisi hidupnya berada dalam koridor ketaatan kepada Allah. Pada suatu ketika, Hana menyadari bahwa dirinya tengah mengandung. Berseri-seri ia mengabarkan peristiwa yang telah lama dinantikan itu kepada sang suami. Hana mengisi hari-hari Maryam dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah sejak putrinya itu masih berada di dalam kandungan. Seiring dengan pertumbuhan janin di dalam rahim Hana, Allah ternyata berkehendak bahwa Imran tak sempat melihat buah hatinya. Pemimpin para ahli ibadah itu wafat sebelum tiba waktu Hana untuk melahirkan. Meskipun berduka, Hana tetap bersyukur untuk kehadiran calon buah hatinya. Hana pun bernazar bahwa ia akan mempersembahkan anaknya untuk Allah. Hana ingin anaknya kelak mengabdi Baitul Maqdis dan membaktikan hidupnya untuk beribadah hanya kepada Allah seperti sang ayah. Hana berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, yang maha mengetahui." Pada masa itu, untuk menjadi pengabdi di Baitul Maqdis, seseorang harus dididik oleh para ahli ibadah di sana sejak masih belia. Biasanya seorang anak mulai dididik setelah habis masa menyusuinya. Menurut norma yang berlaku pada saat itu, pengabdi di Baitul Maqdis haruslah seorang laki-laki. Maka tertunduk kepala Hana saat ia mengetahui bahwa anak yang terlahir dari rahimnya adalah seorang perempuan. Hana berkeluh kesah kepada Allah karena anak yang dilahirkannya tidak akan bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Ia bersimpuh dan mengadukan kekhawatirannya kepada Allah kalau ini adalah pertanda bahwa Allah tidak menerima nazarnya. Namun, harapan di hati Hana tidak sepenuhnya pudar. Ia memberi nama anaknya Maryam yang berarti wanita ahli ibadah. Hana merangkum harapan dan doa-doanya
sama dengan doa yang membumbung ke langit, Hana juga terus berusaha. Saat telah habis masa menyusui Maryam, Hana membawa putri kecilnya itu ke Baitul Maqdis. Dia ingin menyerahkan Maryam kepada para ahli ibadah di sana. Hana berharap ada ahli ibadah yang bersedia merawat dan mendidik Maryam meskipun ia seorang anak perempuan. Tak disangka, para pengabdi di Baitul Maqdis berbondong-bondong menyambut kehadiran Maryam. Bagaimanapun juga, Maryam adalah putri dari Imran, guru dan pemimpin mereka. Sebagai murid, para ahli ibadah tersebut ingin menunjukkan bakti, kesetiaan dan juga penghormatan kepada sang guru yang telah berpulang dengan cara merawat anaknya. Selain itu, Maryam merupakan bayi yang terlahir dari keturunan ahli-ahli ibadah yang mulia. Kehadirannya dalam sebuah keluarga tentu menjadi sebuah kehormatan. Setiap pengabdi di Baitul Maqdis berusaha meyakinkan yang lain untuk menyerahkan pengasuhan Maryam kepada keluarganya. Mereka tak henti berdebat mengenai siapa yang lebih berhak mengasuhnya. Karena perdebatan tak kunjung usai, akhirnya para ahli ibadah itu memutuskan untuk melakukan undian. Allah menyaksikan perdebatan mereka. Allah jugalah yang memutuskan hasilnya. Dalam undian, hak asuh Maryam jatuh kepada seorang hamba Allah yang terbaik, nabinya Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria masih terhitung kerabat Maryam. Bersama istrinya, Nabi Zakaria mengasuh dan mendidik Maryam. Mereka tidak hanya mencurahkan kasih sayang layaknya orang tua kandung, tetapi juga mengajarkan ilmu, membentuk pandangan hidup, serta menjadi teladan dalam ibadah dan ketaatan. Dalam pengasuhan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh menjadi seorang manusia yang paripurna. Kesempurnaan Maryam tak banyak dimiliki oleh manusia lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Saat mencintai sesuatu, dengan menjadikan Maryam seorang ahli ibadah, Hana telah melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan setiap manusia saat mereka mencintai sesuatu, yaitu menyerahkannya kepada Allah. Saat mencintai harta dan kekayaan, kita pastikan mencarinya dengan cara yang halal, lalu menghabiskannya untuk tujuan yang halal pula. Kita menafkahi diri sendiri dan keluarga, lalu menolong fakir miskin dan orang-orang lemah, berzakat, beramal jariah, menyokong perjuangan dakwah dan lain sebagainya. Saat menikmati kecantikan yang Allah berikan, kita jaga pemberian Allah dengan cara menutup aurat. Kita mempercantik diri hanya dengan cara-cara yang diperbolehkan, juga mempertontonkannya hanya di hadapan orang-orang yang dihalalkan. Saat diberi jabatan dan kekuasaan, kita jaga amanah yang telah disandangkan di bawah kita, juga menggunakan kekuatan yang kita genggam untuk memperjuangkan kebenaran. Saat mencintai anak-anak dan keturunan, kita didik mereka untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana Hana yang menjadikan Maryam sebaik-baik pengabdi bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadiah paling berharga. Dengan menjadikan Maryam sebagai manusia yang mengabdi kepada Allah, Hana sebenarnya memberikan hadiah yang paling berharga kepada putrinya. Dengan menghamba kepada Allah, kita menjadikan Allah sebagai timbangan dalam kehidupan. Timbangan ini tak pernah berubah sehingga kita tak perlu terseok-seok mengikuti tren. Timbangan ini mengakomodir berbagai cerita hidup, peran dan latar belakang, sehingga memberikan manusia kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan di sisi Allah. Menghambanya kepada Allah
membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesamanya, materi, dan delusi duniawi. Penghambaan ini memberi manusia kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan semacam ini menyimpan kekuatan yang sangat besar, karena manusia jadi bersandar pada zat yang tak tergoyahkan. Selain itu, timbangan dari sesama manusia tak lagi mengganggunya, dan dunia ini hanya menjadi alat untuk meraih tujuan yang tinggi dan abadi. Kemerdekaan ini pernah mengangkat derajat para budak sehingga secara setara dengan tuan-tuannya, membuat para saudagar dengan senang dan tenang melepas harta bendanya, dan membuat penjajah kelimpungan, mengatasi perlawanan tak habis-habis dari orang-orang yang dijajahnya. Dalam diri yang merdeka, kebaikan dan kedamaian dapat ditemukan dalam berbagai situasi. Kenikmatan hidup pun tak tergantung dari seberapa banyak harta yang kita miliki, sedang di mana roda hidup saat ini serta berbagai atribut duniawi. Saat kemerdekaan hakiki sudah bersemayam di dalam jiwa, tak akan ada siapapun yang bisa merebutnya tanpa seizin kita. Itu tadi 3 kisah part 2 dari lanjutan video SMR kemarin. Jadi total sudah ada 5 cerita atau sosok atau kisah inspiratif yang sudah aku bacakan dari buku ini. Di part 1 ada 2 cerita, di part 2 ini ada 3 cerita. Semoga kamu suka dengan video kali ini. Kalau kamu masih pengen dengar lanjutan kisah-kisah yang lain, tulis di kolom komentar ya. Pengen soft spoken atau whisper untuk part selanjutnya, jika misalnya kamu pengen lanjut, tulis di kolom komentar juga ya. Oke, kalau gitu aku pamit dulu. Selamat beristirahat.